Halo, selamat pagi untuk kita semua. Saya Beatrix Epatrikada Putri Sumita dengan NIM 331201131 bersama dengan anggota kelompok saya Gisela Elvi Kuleng dengan NIM 3312105 dan Aurelia De Joane Sabea dengan NIM 3312125. Kami dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis kelas C semester 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami guna memenuhi tugas dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Diskusi ini berkaitan dengan peran dan tantangan, respon strategi yang harus dilakukan, juga isu-isu penting yang akan mempengaruhi akuntansi sektor publik di masa depan. Baik, untuk hasil diskusi yang pertama, saya sendiri yang akan membacakannya. Oke. Yang pertama, tentang peran organisasi sektor publik di masa depan. Menurut hasil diskusi kami, munculnya sektor publik berawal dari adanya kebutuhan masyarakat secara bersama terhadap barang atau layanan tertentu. Agar tercapai prinsip keadilan dalam hal pengalokasian dan pendistribusian barang dan layanan umum, maka dipilih sekelompok masyarakat sebagai pengelola yang salah satunya kini dikenal dengan sebutan pemerintah. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya. Lingkup organisasi sektor publik di setiap negara berbeda-beda. Area organisasi sektor publik pun kerap berubah-ubah, bergantung pada kejadian historis dan suasana politik yang berkembang di negara tersebut. Kita beralih ke tantangan organisasi sektor publik di masa depan. Tantangan dunia usaha di masa ini semakin kompleks. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya proses transaksi yang melibatkan lintas individu, perusahaan, bahkan negara. Hal ini tidak hanya berdampak pada kerumitan transaksi yang terjadi, namun akan berefek pada proses pengawasan yang semakin meluas karena besarnya volume informasi. Ini memiliki tujuan yaitu agar proses itu berjalan sesuai dengan aturan main dan mengikuti ketentuan yang disepakati oleh individu yang bertransaksi. Juga karena adanya arus modal, barang, manusia, ilmu pengetahuan dan informasi di suatu negara dan melampaui batas birokrasi, maka terjadinya pergeseran budaya dan nilai-nilai global yang mengaburkan budaya negara dan identitas bangsa. Dan hal ini menjadi salah satu tantangan pada organisasi sektor publik. Oke, untuk diskusi berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Gisela Elvi Kuleng. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan diskusi tentang bagaimana respon strategi yang harus dilakukan organisasi sektor publik dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Oke, dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan, maka respon dari organisasi sektor publik adalah komunitas masyarakat sangat sadar pegawai sektor publik atau ASN memegang banyak kunci untuk layanan publik yang lebih baik dan lebih inovatif. Kemampuan ASN dan mereka yang memimpin perlu terus dinilai dan ditingkatkan untuk memastikan masyarakat dapat menyesuaikan dan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, saling terkait dan spesifik. Para pemimpin layanan publik saat ini diharapkan bekerja lintas batas, organisasi, sektor, dan yurisdiksi. Mereka harus menyeimbangkan tujuan misi dan beberapa garis dasar,
mengelola dan mengubah organisasi publik yang luas, memotivasi dan menginspirasi aparatur mereka, dan menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat pemangku kepentingan dan pejabat terpilih yang terus bertambah. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aurelia Dejuanisa Wea. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu-isu penting apa saja yang akan mempengaruhi akuntansi sektor publik di masa depan. Jadi, isu-isu penting yang akan mempengaruhi akuntansi sektor publik di masa depan yaitu akuntan Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan baru, baik tantangan yang datang dari dalam profesi maupun dari luar profesi. Dari dalam profesi, tantangannya berupa banyaknya standar-standar baru yang harus diterapkan. Sejalan dengan konvergensi IFRS dan ISA, serta pronouncement lainnya yang diterbitkan IFAC, maka Organisasi Akuntan Indonesia terus-menerus melakukan adopsi standar-standar tersebut, melakukan pendidikan kepada akuntan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, perguruan tinggi, industri, dan sebagainya. Baik, itu dari saya. Terima kasih.